Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Tenakawati, NIM 210900071. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PHP pada website Witri School. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa penulisan script open source yang banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website karena bahasa ini digunakan secara gratis. Skrip PHP ini terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Contohnya pada bagian sini, kurung buka siku, tanda tanya PHP ini sebagai pembuka, lalu ada slash PHP, kode Glacier sebagai isi, dan tanda tanya kurung tutup siku sebagai penutup. Lalu ada PHP comment. Kita bisa membuat komen pada PHP dengan menggunakan slice itu untuk komen satu baris, lalu ada juga dengan pagar, lalu untuk komentar lebih dari satu baris itu kita menambahkan slice bintang di depan dan bintang slice untuk penutupnya. Jadi itu kita bikin pembuka dan penutup komen. Di sini saya akan mencontohkan untuk membuat komennya. Nah, kalian bisa menggunakan slice bintang ini untuk beberapa baris. Bisa juga dengan cara slice 2 kali pada bagian per barisnya. Lalu kita juga bisa membuat judul dengan komen. Kayak misalnya di atasnya variabel, kita menambahkan judul dari variabel itu untuk apa gitu. Lalu ada PHP variabel. Pada PHP variabel ini cukup unik ya teman-teman. Kita bisa lihat pada bagian penamaan variabel ini terdapat tanda dolar. Jadi itu kalau kita mau menambahin variabel, kita harus menggunakan dolar ini. Kayak misalnya contoh dolar nama variabelnya $txt sama dengan isinya yaitu hello world. Kalau isinya kita tidak pakai angka, itu kita wajib menggunakan tanda petik ya, lalu ditutup dengan titik 2 koma. Lalu pada bagian variabel x yaitu 5, kita tidak menggunakan petik 2 karena ini adalah angka. Lalu ada $y sama dengan 10.5. Lalu ada PHP echo atau print. Langsung kita praktekkan saja di sini. Echo ini gunanya untuk menampilkan. Kita lihat pada bagian kanan ini hasil dari pemanggilan echo. Lalu pada baris pertama terdapat H2. H2 ini gunanya untuk memberi heading atau memberi judul. Lalu pada baris 2 ini terdapat BR. BR ini untuk memberi space bawah atau memberi enter biar kelihatan lebih rapi. Lalu contoh yang kedua, di sini ada beberapa variabel, lalu ada echo. Kita lihat di sini pada bagian baris pertama ini kita lihat ada variabel teks 1. Jadi itu di sini kita akan memanggil variabel teks 1 dengan penambahan heading 2. Lalu ada print untuk variabel 2 dengan tambahan isi study php add. Lalu kita enter. Lalu pada baris ketiga terdapat perhitungan variabel x ditambah variabel y. Variabel x itu 5,
variabel y itu 4. Nah, bisa lihat sendiri di sini hasilnya adalah 9. Lalu selanjutnya ada PHP tipe data. PHP tipe data ini ada string, integer, float, boolean, array, object, dan resource. Yang pertama ada PHP string. Pada PHP string ini gunanya untuk membuat variabel yang berisikan huruf. Contohnya ada variabel x yang berisi hello world, lalu ada variabel y yang berisi hello world. Jika kita akan memanggil huruf di sini, kita menggunakan petik 2 atau petik 1 ya. Lalu kita panggil variabel x, lalu kita enter 1, lalu kita panggil variabel y-nya. Itu ada PHP integer. PHP integer ini gunanya untuk membuat variabel angka. Contohnya ini, $x atau variabel x yaitu 5.985. Kalau untuk angka ini kita nggak perlu pakai petik, langsung aja tuliskan angkanya. Lalu ada vardam. Vardam ini gunanya untuk mengetahui nilai variabel. Lalu kita panggil variabel x-nya dengan menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Bisa dilihat pada hasilnya ini mempunyai tipe integer. Lalu ada PHP float. Float ini gunanya untuk menambah angka desimal. Lalu ada vardam. Untuk mengetahui nilainya, lihat ini adalah float. Lalu PHP boolean. PHP boolean ini mempunyai 2 status, bisa benar atau bisa salah. Lalu ada PHP array. Pada PHP array ini kita bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Bisa dilihat pada contohnya, yaitu variabel car terdapat Volvo, BMW, Toyota. Lalu kita lihat di sini untuk nilai variabelnya. Untuk arraynya terdapat 3. Arraynya terdapat 3. Lalu untuk variabelnya itu yang pertama pada indeks 0. Yang pertama atau indeks 0 ini string. Lalu indeks 1-nya ada string 3 karena memiliki 3 huruf. Lalu ada indeks 2 yaitu memiliki nilai variabel string 6 atau Toyota yang berisikan 6 huruf. PHP object atau class. Pada PHP object ini terdapat kelas, yaitu contoh ada kelas mobil atau kelas car, dan di dalamnya itu ada objek public warna dan public model, public function. Pada public function construct ini berisi warna sama modelnya, yang mana warna sama dengan warna, model sama model. Kayak contoh kita memasukkan warna ini ke dalam variabel warna. Lalu ada public function message, yang mana dia akan mengereturn my car is a this color. Kalau misalnya kita masukkan warna ini, dia akan otomatis
masuk ke dalam ini warna ini, kayak mengubah lah. Variabel mychar sama dengan newchar black volvo, yang mana kita print variabel mychar ini ke message yang ini tadi. Pada bagian variabel discolor ini kita akan otomatis mengganti warna yang sudah kita input. Begitu juga dengan modelnya. Bisa dilihat di sini, my car is a black Volvo dengan yang red Toyota. Lalu ada PHP null value. Yang dimaksud dengan null ini yaitu variabel yang belum diset nilainya. Kayak misalnya kan di sini ada variabel x sama dengan hello world, lalu ada variabel x sama dengan 0, atau belum tahu nih nilainya, kayak belum diatur nih nilainya, kayak masih kosong, tapi bukan kosong ya, tapi intinya belum diatur lah. Lalu kita panggil variabel x ini, hasilnya adalah 0 karena emang nilainya itu belum diatur, belum diset, jadi hasilnya tetap 0. Selanjutnya ada PHP string. Kita sebelumnya udah bahas ini ya guys, tapi pada bagian ini itu terdapat pemanggilan strlen. Strlen ini gunanya untuk menghitung karakter pada variabel, kayak misalnya ini HELLO spasi world, ini itu ada 12 karakter gitu ya. Jadi ini gunanya untuk menghitung jumlah karakter. Lalu yang kedua itu ada str word count. Str word count ini gunanya untuk kayak mengetahui kalimat. Di sini itu ada 2 kalimat, hello dan world. Lalu ada PHP number. Tadi teacher udah, float udah, infinity ini sama aja kayak float ya. Cuman bedanya ini bisa lebih banyak lah atau enggak, atau angkanya ini tidak terbatas ya guys. Lalu ada PHP math. Pada PHP p function ini gunanya untuk mengembalikan nilai pi, yaitu 3,1 dan 3,1 sekian. Lalu ada min max. Ini itu untuk mengetahui nilai minimum dan nilai maksimum. Kita bisa menambahkan min pada bagian yang akan kita cari nilai minimumnya, dan kita tinggal menambahkan max untuk mencari nilai maksimum. Lalu ada PHP abs atau PHP absolute, yaitu untuk mengembalikan nilai positif. Kayak misalnya di sini kan echo abs negatif atau minus 6,7. Untuk hasilnya itu menjadi positif, jadi itu untuk membuat nilai positif. Selanjutnya ada sqrt atau square root, perpangkatan atau kuadrat ya. Kayak misalnya di sini akar kuadrat dari 64 yaitu 8, dari 0 adalah 0, 1, 1, dan akar kuadrat dari 9 itu 3. Lalu ada PHP round function, ini gunanya untuk membulatkan, kayak misalnya ada echo round 0,6 dibulatkan jadi 1, lalu 0,50 juga dibulatkan jadi 1, 0,49 jadi 0, karena ini di bawah angka
50 berarti itu masih 0 ya. Kalau lebih dari 50 berarti naik 1, kayak nambah 1 gitu. Kayak di sini negatif 4.40, ini kan 40 berarti kan di bawah 50, jadi itu masih pakai yang angka depannya negatif 4. Gitu juga dengan ini yang terakhir negatif 4,60, berhubung ini di atas 50 jadi dia akan otomatis membulatkan menjadi min 5 atau negatif 5. Selanjutnya random number ini gunanya untuk merandom atau mengacak angka, kayak random dari angka 10 sampai 100. Sini keluar 97. Coba kita run lagi. Nah, hasilnya adalah 13. Kayak ya intinya untuk merandom dari angka 10 sampai 100. Kalau misalnya kita mau ganti 1 sampai 100 juga bisa ya. Nah, kan itulah intinya. Selanjutnya ada PHP konstan atau konstanta. Untuk membuat PHP konstan ini menggunakan define kurung buka lalu kurung tutup. Langsung aja ke contohnya. Di sini ada define greeting ini sebagai namanya, lalu ada isinya sebagai welcome to witrischool.com. Lalu kita panggil dengan menggunakan nama. Lalu hasilnya itu kita lihat pada sebelah kanan. Intinya itu kita memanggil dengan cara mendefinisikan greeting ini, lalu isinya apa, lalu kita panggil dengan menggunakan nama yang tadi kita definisikan. Lalu ada PHP constanta array. Bisa dilihat pada constanta array, kita bisa membuat array dengan menggunakan function define. Contohnya, kita mendefinisikan mobil ini dengan indeks 0 yaitu Alfa Romeo, indeks 1 BMW, dan indeks Toyota adalah indeks 3. Contoh, kita memanggil mobil ini dengan array atau indeks 0 yaitu dia akan muncul Alfa Romeo. Lalu kita coba indeks 1, harusnya dia BMW ya, karena BMW ini indeks 1. Lalu kita coba yang indeks 3, harusnya ini kosong karena kita cuma mempunyai indeks 2 doang ya, indeks 0, indeks 1, 2. Jadi itu kita belum menambahkan indeks 3, jadi tidak terdefinisi atau kosong. Lalu ada PHP operator atau operator yang digunakan untuk variabel perhitungan ya. Lalu ada PHP if else if. Pada PHP if else ini atau PHP conditional atau PHP kondisi ini, kita membuat beberapa kondisi, kayak contohnya ada variabel t sama dengan date. Wah, ini kan belum bisa tuliskan. Lalu jika variabel t kurang dari 20, maka dia akan menulis have a good day. Jika tidak, dia akan menulis have a good night. Contoh, kita pakai 19. Have a good day. Karena ini dia kurang dari 20 ya. Lalu kita coba 30. Dia akan good night karena dia
karena angkanya lebih dari 20 ini. Itu ya, intinya itu kayak kondisi jika kita itu memasukkan kriteria, kayak misalnya jika iya kenapa dan jika tidak itu kenapa gitu, kayak dua kondisi atau bisa jadi lebih. Lalu ada PHP switch statement. Switch ini digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Contohnya, maksud dari kondisi berbeda itu dia bisa berganti, kayak misalnya jika isinya merah, dia akan mengeprint your favorite color is merah. Lalu jika blue, dia akan otomatis mengeprint your favorite color is blue. Begitu juga dengan green atau warna default. Contohnya yaitu di sini kita memakai contoh red, yang dimana itu dia mengeprint your favorite color is red. Kalau kita ganti dengan green, nah dia akan otomatis mengeprint atau mencetak your favorite color is green. PHP loop digunakan untuk mengeksekusi kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu benar. Kita bisa lihat di sini variabel x sama dengan 0, while variabel x kurang dari sama dengan 100, lalu kita print the number is variabel x sama dengan variabel x ditambah 10. Variabel x ini kan 0 ya guys, jadi tuh kita tambah 10 terus, kayak misalnya 0 tambah 10 itu kan 10, lalu kita bikin lagi. Intinya itu dia akan mengeprint berulang-ulang sampai hasilnya itu kurang dari sama dengan 100. Lalu ada while loop. While loop ini contohnya misal variabel x sama dengan 1, do echo number is variabel x ini kayak misalnya variabel x nya itu ditambah-tambah terus, kayak misalnya contoh variabel x di sini kan 1, lalu kita tambahin satu lagi, tambah satu lagi itu sampai ketentuan di sini itu adalah kurang dari sama dengan 5. Jadi itu kita akan mengulang-ulang terus sampai angka 5 ini. The number is 1, 2, 3, 4, 5. For loop ini misal ada variabel sama dengan 0, lalu ketentuannya itu variabel ini kurang dari sama dengan 10, yang mana variabel itu ditambah-tambah. Lalu kita print the number is variable. Jadi kita akan mengulang-ulang sampai kurang dari sama dengan 10. Sebenarnya sama aja sih sama yang tadi. Pada for each loop ini digunakan untuk perulangan khusus array. Contoh ada variabel color yang mana itu indeks 0 ada red, indeks 1 ada green,
indeks 2 ada blue, dan indeks 3 ada yellow. Lalu kita akan mengulang di mana variabel warna ini sama dengan value, lalu kita print value. Hasilnya seperti ini. Kita memanggil value yang mana value itu berisi red, green, blue, dan yellow. Array ini kita sebut value ya guys. Lalu ada break continue. Di sini ada for variabel x sama dengan 0, variabel x kurang dari 10, variabel x plus plus. Lalu jika variabel x sama dengan 4, dia akan berhenti untuk pengulangan. Nah, di sini kan ada tulisan break nih. Dia akan berhenti. Lalu kita panggil the number is variable x. Nah, bisa lihat di sini. Ini kenapa sampai 3 doang? Karena kita bisa lihat di sini jika variabel x sama dengan 4, dia akan otomatis berhenti. Lalu ada PHP function. Contohnya di sini ada function write msg atau message. Lalu di dalam function ini terdapat perintah untuk memunculkan tulisan hello world. Lalu kita di sini tinggal manggil function write msg tadi. Dia akan memunculkan perintah dari print yang hello world tadi. Bisa dilihat seperti ini. Jadi itu kita tidak usah ribet-ribet, kita tinggal panggil aja nama function tersebut, lalu dia akan muncul hasilnya. Lalu ada PHP array. PHP array ini kita udah jelasin pada bagian PHP data type. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.